Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di Halo Edukasi. Di video kali ini kita akan mempelajari rantai makanan. Sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe ya. Makhluk hidup dapat berperan sebagai sumber energi atau sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya, sehingga terjadi proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Apakah kamu dapat mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup pada gambar di samping ini? Rantai makanan. Tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri dari fotosintesis. Oleh karena itu, dalam sebuah ekosistem tumbuhan berperan sebagai produsen. Kelinci memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Dalam rantai makanan ini, kelinci berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ular merupakan hewan pemangsa atau predator. Ular memakan kelinci sehingga di rantai makanan ini, ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Kita bisa menggambarkan hubungan pada gambar di atas dalam bentuk rantai makanan seperti berikut. Rumput dimakan kelinci. Kelinci dimakan ular. Konsumen paling akhir disebut sebagai puncak dari rantai makanan. Posisi tersebut biasanya merupakan hewan karnivora atau omnivora. Hewan tersebut biasanya tidak diburu oleh hewan lainnya untuk menjadi makanan. Contoh ular karnivora. Lalu, siapa yang akan memakan ular? Bakteri dan jamur merupakan contoh dekomposer. Ketika makhluk hidup mati, tubuhnya akan membusuk dan diurai oleh dekomposer. Hasil penguraian ini akan membentuk humus dalam tanah. Humus dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dan menghasilkan energi bagi makhluk hidup lain. Sehingga proses makan dan dimakan dalam suatu ekosistem menjadi siklus yang terus berputar. Membuat rantai makanan. Menurutmu, apa peran hewan omnivora pada rantai makanan? Karena mereka bisa memakan tumbuhan dan hewan, hewan omnivora bisa menjadi konsumen 1, 2, atau bahkan 3. Contohnya monyet yang bisa memakan serangga dan buah. Rantai makanan di ekosistem laut. Pada ekosistem laut, yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan yang tidak terlihat oleh mata kita. Namanya fitoplankton dan jumlahnya sangat banyak di laut. Selain fitoplankton, rumput laut dan lamun juga termasuk produsen di ekosistem laut. Organisme ini hidup di permukaan air laut karena butuh sinar matahari untuk fotosintesis. Contoh rantai makanan di ekosistem laut. Fitoplankton dimakan zooplankton. Zooplankton dimakan ikan kecil. Ikan kecil dimakan ikan sedang. Ikan sedang dimakan ikan besar. Contoh rantai makanan pendek. Rantai makanan tidak selalu terdiri dari urutan atau proses yang panjang. Karena ukurannya yang besar, gajah dewasa tidak memiliki predator alami. Gajah memakan berbagai jenis tumbuhan, termasuk rumput dan daun pohon akasia di padang rumput. Tanaman yang sudah mati atau busuk merupakan sumber makanan bagi cacing tanah. Oleh karena itu, cacing tanah juga berperan sebagai dekomposer. Di bawah ini merupakan contoh rantai makanan yang terjadi pada cacing tanah. Tanaman mati dimakan cacing tanah. Cacing tanah dimakan burung. Dalam ekosistem yang luas seperti hutan, terdapat berbagai komponen biotik. Hal ini menyebabkan produsen dapat dimakan oleh lebih dari satu konsumen. Begitu pula sebaliknya, konsumen dapat memangsa lebih dari satu jenis hewan. Lalu bagaimana proses rantai makanan terbentuk dalam ekosistem yang memiliki banyak jenis hewan dan tumbuhan? Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan pada satu ekosistem yang sama. Hal ini dapat terjadi karena dalam ekosistem yang luas, banyak makhluk hidup yang tinggal bersama. Contoh jaring-jaring makanan. Ada berapa rantai makanan yang ada pada jaring-jaring makanan di atas? Jika kalian perhatikan, laba-laba berperan sebagai konsumen 2 dan konsumen 3.